Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Kota Sorong menggelar rapat pengusulan anggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 di Kota Sorong bersama pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di ruangan anggrek Kantor Wali Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Pengusulan anggaran pemilu tahun 2024 mencapai 2 kali lipat dari dana pemilihan umum pada tahun 2020 lalu sebesar 27 miliar lebih, sedangkan Bawaslu Kota Sorong mengusulkan anggaran pemilu dan pilkada sebesar 18 miliar lebih untuk pengawasan pemilu dan pilkada nanti. Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad Nasir Sukunwatan, secara internal kami di Bawaslu melakukan pengrekrutan Panwas di kelurahan masing-masing distrik Panwas direkrut sehingga total keseluruhan Panwas di kelurahan ada 14. Jadi di setiap kelurahan ada 1 orang personil dan sampai saat ini proses pendaftaran sudah dibuka serta posko pengaduan sudah dibuka, namun untuk total keseluruhan program penyelenggaraan pemilu sebesar 18 miliar 388 juta 126.000. Anggota DPD di kantor KPU Kota Sorong, mungkin teman-teman sebab jadi kita menyesuaikan waktu yang dilakukan oleh KPU. Secara internal kami di Bawaslu sendiri melakukan perekrutan Panwas kelurahan yang direkrut oleh Panwas distrik. Jadi masing-masing distrik merekrut 4, total keseluruhan itu ada 41 Panwas kelurahan. Panwas kelurahan ini jadi setiap kelurahan itu ada satu personil yang ditempatkan di masing-masing kelurahan. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman di Panwas distrik. Saat ini proses pendaftaran sudah dibuka, nanti paling tidak anggota DPD, sehingga kita sudah membuka posko pengaduan di kantor Bawaslu Kota Sorong. Kalau di distrik juga ada posko pengaduan untuk di teman-teman Panwas distrik. Jadi pencatutan nama ini dalam arti apabila ada warga Kota Sorong yang kebetulan namanya atau KTP-nya tidak diserahkan kepada calon DPD, calon anggota DPD, namun tiba-tiba di silon itu ada. Nah, ini kalau merasa ingin dilaporkan, bisa dilaporkan ya, dan kita akan merekomendasikan ke teman-teman di KPU mungkin secara berjenjang untuk menghapus seperti itu. Ada proses-proses untuk tahapan seperti itu. Baik Bapak, Ibu sekalian, untuk khususnya Kota Sorong, saya tidak membacakan secara satu persatu. Saya berharap semua sudah ada di tangan Bapak Ibu nanti kita nanti akan dibahas bersama ya dengan tim TPAD. Namun untuk total keseluruhan untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi untuk tahun 2024, total yang ditawarkan oleh kami di Bawaslu sebesar 18 miliar 388 juta 126.000. Kalaupun yang jelas ini akan menyesuaikan dengan besaran anggaran daerah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kota Sorong yang sudah dengan siap memberikan pelayanan atau memberikan bantuan kepada kami untuk tahun 2022 kemarin. Proses LPJ-nya mungkin nanti disampaikan oleh Pak Sekretaris. Yang saya tahu proses sudah untuk tahap kedua mungkin sudah hampir rampung 90%. Nanti bisa sebentar beliau sampaikan apakah sudah selesai atau belum, yang jelas itu sudah mencapai 100% Bapak. Kemudian sedikit saya menyampaikan hasil evaluasi kami secara keseluruhan saat kami di Jakarta akhir tahun 2022 terkait dengan pemberian hibah oleh pemerintah daerah. Ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama itu evaluasi pelaksanaan pendanaan hibah. Poin pertama adalah penandatanganan NPHD agak sedikit terlambat. Nah, ini menjadi evaluasi keseluruhan. Saya berharap di Kota Sorong maupun di Papua Barat Daya tidak sedemikian. Kemudian NPHD-nya dibuat lebih dari 1 kali.
Artinya ada mungkin pertama kurang detail dan itu, kemudian kebutuhan anggaran tidak semua dipenuhi oleh pemerintah daerah, kemudian banyak Pemda yang membayarkan dana hibah setelah pengawasan tahapan dimulai. Artinya sudah dilakukan baru proses pembayaran diberikan, sehingga hal ini mengganggu jadwal pengawasan yang telah disusun oleh secara internal Bawaslu. Kemudian ada beberapa Pemda meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai syarat pencairan anggaran terhadap tahap berikutnya yang seharusnya dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah seluruh tahapan selesai. Jadi ini juga menjadi evaluasi kami seluruh Indonesia di Bawaslu RI. Kemudian oleh BPK. Artinya ini mungkin tidak di sini tapi mungkin di daerah lain, tetapi ini juga bagian dari masukan untuk evaluasi pelaksanaan pendanaan pilkada. Kemudian pada akhir tahun anggaran, dana yang masih tersisa pada penyelenggara diminta menyetor kembali ke kas daerah, sedangkan tahapan pilkada belum selesai. Kemudian terakhir adalah beberapa Pemda tidak mentransfer dana hibah secara penuh sampai pilkada selesai dilaksanakan. Jadi ada 8 poin yang menjadi evaluasi secara keseluruhan di Bawaslu RI, dan saya berharap mungkin tidak di Kota Sorong khususnya itu. Ketua KPU Kota Sorong Robert Yumami saat ditemui media ini seusai rapat pengusulan anggaran bersama pemerintah Kota Sorong. Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran kita dari pembahasan yang kami lakukan komprehensif bersama KPUD Provinsi Papua Barat Daya, angka yang kami sampaikan sebesar 55 miliar rupiah. Sehingga secara perjanjian KPU diminta di seluruh Indonesia untuk menyiapkan anggaran, menyusun rencana anggaran yang akan disampaikan kepada pemerintah atau kita di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kami KPU diundang oleh pemerintah kota untuk menyampaikan anggaran, rencana anggaran pilkada Kota Sorong. Nah, setelah itu kami telah menyusun rencana anggaran untuk pilkada Kota Sorong yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Rencana anggaran kita dari pembahasan yang kami lakukan itu sudah kami lakukan secara komprehensif bersama KPU Provinsi, melalui KPU Provinsi Papua Barat. Ya, dan dalam angka yang kami sampaikan adalah sebesar 55 miliar sekian. Lagi-lagi itu adalah rencana anggaran. Ya. Tentu ada bagian-bagian yang tadi kami sebutkan dalam rencana anggaran itu yang tentu nanti akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ada beberapa item bekerja yang kemungkinan nanti setelah tim TKP akan melihat itu mungkin kalau tidak relevan akan dihilangkan. Kemungkinan dari yang kali ini kami itu kita berharap ada pengurangan. Kita berharap mesti ada pengurangan. Jadi mungkin totalnya akan kita sepakati setelah tim TKP akan berjalan. Tapi estimasi kita hari ini adalah di angka 55 miliar. Sementara paling banyak di Tungsurah, perhitungan untuk pemungutan suara, kemudian ada Pimtek, kemudian biaya ad hoc itu ya. Dan juga paling banyak lagi adalah bagian bantuan hukum dan lain. Ini totalnya dan teman-teman akan mengikuti setelah TKPD dan KPU akan melihat ini lagi, ini pertemuan awal. Jadi pertemuan selanjutnya akan ada untuk membahas finalisasi ini seperti apa yang kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan masyarakat silakan mengikuti mengikuti informasi bahkan sampai dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KPU itu sendiri. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.